Shalom guys, welcome back to my YouTube channel. Thanks banget buat kalian yang udah view bagian 1 sama bagian 2 konten ini. Buat yang belum, yuk dikepoin juga dong part 1 part 2 nya. Nanti linknya gue kasih di kolom deskripsi ya. Ini adalah konten terakhir tentang bagaimana tunanetra bisa masak. Jadi di sini juga nanti kalian bisa temuin video gimana seorang blind moms menggunakan aplikasi Android di perangkat Androidnya untuk mengenali bumbu. Caranya seperti apa, di foto, nanti ada keterangannya. Oke, oh iya, gue lagi punya giveaway nih guys. Jadi jangan lupa dikepoin juga konten sebelumnya. Terakhirnya hari Minggu tanggal 15 November. Jadi kalian ikutan juga dong. Oke, terima kasih. Selamat mendengarkan dan menikmati konten ini. Jangan lupa like, subscribe, sama komennya ya guys. Kamu tahu dari mana ini jahe, ini kunyit, ini bawang merah, ini bawang putih? Padahal kan para blind moms, nah gimana nih? Beda banget. Beda ya, dari baunya beda, dari bentuknya beda ya. Dari baunya, dari bentuknya. Walaupun misalnya jahe dan kunyit dan kencur. Iya, hampir-hampir yang sejenis lengkuas ya. Lengkuas, Jahe, kencur, lengkuas, kunyit itu sama-sama sejenis tanaman yang seperti itu ya. Iya, sekeluarga tuh sama temu kan. bentuknya. Saudaraan tuh. Tapi sebetulnya beda kok. Dari ruas-ruasnya itu berbeda sebetulnya. Kayak lengkuas, itu kan lebih licin tuh teksturnya, ya kan? Kulit luarnya itu lebih keras gitu. Terus jahe ruas-ruasnya beda dengan kunyit, dengan kencur beda lagi. Belum lagi dari baunya kali ya. Oh, kalau baunya jelas udah tingkat sempurna lah kita mengenali dari baunya mah sangat berbeda kan. Jadi kalau kunyit memang kan bentuknya panjang-panjang, lebih cenderung panjang-panjang. Iya. Memang ada yang bercabang gitu ya. Cuman kalau jahe itu nggak perlu kita bulat ya. Iya, kalau nggak perlu kita cium jahe pun juga dengan memang gini, lengkoas sama jahe sepintas lalu hampir sama kalau peraba kita belum terbiasa. Kalau jahe itu kan lebih kasar di kalau lengkoas lebih licin ya, lebih licin tetapi ada bergaris. Nah, ini dia info-infonya gini. Kalau kencur itu kan kecil-kecil ya, bulatannya kecil-kecil kalau kencur. Jadi bisa melihat dengan cara lain. Betul. Tadi kan udah cerita nih pada masak, goreng-goreng gitu. Nah, untuk buntir pengen tahu apinya gede atau enggak, itu masih pakai sisa penglihatan atau diraba? Diraba maksudnya diukur gimana gitu. Diukur. Kebetulan sisa penglihatan saya, jenis low vision saya itu kan low vision itu beda-beda ya. Ada yang dia terfokus pada huruf atau yang benda kecil dia lebih jelas, tapi benda besar enggak. Ada yang hanya samar-samar, ada yang fokus terhadap benda-benda besar, objeknya besar. Nah, saya termasuk yang ketiga. Jadi untuk menganalisis atau melihat sesuatu adalah jenis yang bisa melihat pada objek yang besar. Saya tahu nih, ini orang, laki-laki, perempuan, ini pakai warna apa. Bahkan saya warna angkutan umum juga kalau di jalan saya masih bisa jelas terlihat. Tapi fokus yang kecil-kecilnya saya udah gak bisa lihat. Jadi orang ini perempuan, tapi perempuan A dan B itu bedanya apa saya nggak tahu gitu. Hanya dia perempuan aja gitu kan. Ini laki-laki A, B, C. Nah untuk menyebutkan cirinya si A, si B, si C ini saya udah nggak bisa lihat. Jadi yang fokus objek yang kecil-kecilnya saya udah nggak tahu. Jadi dikaitkan dengan tadi ya, kalau masalah api, karena saya masih bisa lihat dengan jelas, dua-duanya saya pakai. Artinya saya ukur dengan mata saya dan saya sempurnakan dengan perasaan saya juga. Karena ternyata kalau pakai penglihatan juga, saya pernah nyoba ya, menurut penglihatan saya yang seperti ini
cukup nih kayaknya gedenya apinya segini, tapi ternyata masih kegedean. Jadi tetap saya pakai dua-duanya. Perasaan saya dengan indera perabaan kayaknya di kompor ini perputarannya harus segini nih gitu. Pemantiknya itu kan diputarnya berapa derajat ke kanan atau ke kirinya tetap dipakai juga. Kalau saya sudah jelas, lebih singkat lagi dari Butkir. Kalau saya kan total blind. Untuk mengetahui api itu tinggi dan rendah. Jadi kalau saya gini, tekniknya tangan kanan itu membuka gas kompor, langsung saya sudah bisa mendengar desis dari gas yang mengalir, aliran gas itu bunyinya. Tergantung beda-beda kompor yang punya saya itu diputar ke kiri itu dalam posisi besar. Nah, semakin diputar ke kiri sampai mentok, itu dia kecil tetapi tidak mati gitu. Tapi kalau diputar ke kanan lagi sampai mentok dia mati. Nah, terus saya putar sampai dia terbuka klepnya, gasnya mengalir, bunyi desisan, itu deras. Berarti kalau saya mau mengecilkan, saya akan putar ke kiri. Paling mentok atau sedikit mentok. Kalau mentok terlalu kecil banget gitu, dia kan nggak akan membuat wajan lebih panas sesuai dengan temperatur yang kita ingin. Putar ke arah yang kita mau. Misalnya kalau ke arah kanan hampir mati, itu sebenarnya kalau di kompor saya ada hampir mati, itu dia posisinya si apinya akan lebih kecil gitu ketimbang di tengah. Nah, begitu akhirnya dia itu lontaran apinya itu, kalau bagi saya berarti asap karena api tak terlihat, kan? Nah, lontaran itu terasa dengan saya uapnya apinya. Asap api itu terasa saya ukur dengan tangan saya yang kiri. Jadi saya sudah perkirakan kalau dari sekian jengkal itu berarti apinya kecil, naik lagi ke sini apinya sudah membumbung ke sana ke atas, berarti apinya gede. Jadi saya sudah tahu posisi hawa-hawanya ya. Iya, gitu. Apalagi memang saya selalu menaruh wajan dulu. Iya, emang untuk amannya gitu. Ya harus taruh wajan dulu. Amannya ya. Untuk naruh wajan dulu. Gitu. Supaya nggak nyamber apinya. Nggak nyamber gitu. Berarti memang para tunanetra itu harus orientasi dulu ya sama kompornya. Mungkin bisa jadi beda merek, beda tipe, mungkin ada perlakuan yang beda gitu. Kan ada tuh kompor yang kalau diputar dia mesti tek gitu dulu. Ada yang enggak langsung aja. Langsung nyala. Tunanetra itu identik kalau di dapur gitu ya. Memang benda-benda itu tuh harus terbiasa, harus akrab dengan kita. Agak sulit kita untuk memakai alat-alat dapur itu milik orang lain. Misalnya di dapur orang lain gitu, pakai kompor orang. Kita akan adaptasi lagi gitu. Ya, beda dengan orang yang berpenglihatan ya. Kalau yang berpenglihatan mah pakai kompor siapa aja bisa gitu kan. Kalau kita agak sulit gitu, karena kan harus kenalan dulu. Butuh waktu untuk adaptasi ya. Iya, betul, seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjawab. Gimana tahu? Tadi aku baru mau nanya tuh, gimana tahu apinya nyala apa enggak? Nah, kayak gini kan. Jadi orang pada tahu. Terus berarti untuk udah terjawab juga untuk mengenali bumbu, kita punya cara, nggak harus dilihat ternyata nggak harus dilihat aja kan, bisa dari aromanya, dari teksturnya, dari bentuknya. Yang mungkin malah orang awas kalau suruh tutup mata, ayo ini apa, suruh bedain, pegang, belum tentu mereka hafal loh. Iya benar. Karena menurut saya, jadi sebenarnya gini sih, tunanetra itu kan ada juga yang menganggap justru begini, tunanetra itu hebat gitu. Bisa hebat, terbang. Katanya. Padahal sebetulnya bukan hebat kalau menurut saya. Sebetulnya semua orang pun, mau tunanetra, mau dia sempurna penglihatannya, bisa menggunakan indera yang lain. Sebetulnya hanya karena kita sudah terlanjur kehilangan satu indera kita, maka kita
belajar, dituntut untuk membiasakan menggunakan indera-indera kita yang lain. Jadi sebetulnya kalau orang yang melihat pun ingin seperti kita hebat, hebat, mereka juga bisa kok sebetulnya gitu. Membiasakan indera yang lainnya juga dipakai, ya penciumannya, perasaannya, perabaannya. Ya mungkin kalau mereka mau bisa lebih hebat dari kita jadinya kan. Iya, cuma karena kita memang karena ada satu yang kurang berfungsi, kita maksimalkan yang lain ya, kita gali gini ya. Nah gitu, mungkin intinya sih itu sebetulnya. Hebatnya sih kalau menurut aku di prosesnya. Yang soalnya dicobain aja, misalnya di yang non disabilitas ditutup aja matanya pakai blindfold ya. Iya. Kayak gitu coba optimalisasikan perabaan dan pendengarannya. Berapa lama? Pasti dia akan berusaha kan jadinya. Mereka merasa aneh, mereka merasa tidak bisa karena belum pernah mencobanya. Terus ini nih, ada yang pernah nanya gini, kalau kamu bikin teh manis, kopi, itu ngebedain mana kopi, mana gula, ketuker nggak atau gula sama garam tuh? Kadang ada yang gitu loh. Ini aku tahu jawabannya, tapi kalian yang jawab deh. Itu dari butiran yang tadi disebutkan aja sudah sangat berbeda kan. Garam, sekasar-kasarnya garam beda dengan gula bentuknya. Terus kopi apalagi, jauh banget. Teh jelas ya, itu aduh ya ampun. Terus dari itu dari jarak jauh, maksudnya jarak dari permukaannya saja itu sudah sangat beda banget, tercium aromanya gitu kan. Iya. Harusnya mereka mengukur dari nyaman mereka. Beda banget kan ya Mama Aura ya, baunya kopi apalagi. Iya, nyerem banget ya. Nah, garam sama gula pun, mungkin garam sama gula itu mungkin tidak berbau, tapi ada kok aroma yang khas dari dua benda itu, beda banget. Nah, kalau saya untuk membedakan gula dan garam itu, material garam itu kalau kita sendok-sendokin dengan material gula itu dia akan lebih ringan materi garam. Kalau kita kuduk pakai sendok ya, itu akan berbeda. Dari butirannya pun juga kalau garam itu dia akan lebih serasa ringan gitu. Ya, kita kalau mau ngasih apalagi kalau di rumah custom ya, kita punya wadah sendiri yang kita tahu bahwa wadah ini tempat garam, wadah yang itu tempat gula gitu. Jadi itu dengan membedakan wadahnya itu salah satu mengidentifikasi ya. Bentuk kehati-hatian saya rasa gitu ya. Dari tadi yang kita bilang bahwa semua material-material itu berbeda, tapi tetap kita juga harus safety ya, punya kehati-hatian. Barangkali pada suatu ketika kita terburu-buru gitu, jangan sampai salah ambil. Nah, biasanya siasatnya seperti itu, tempatnya dibedakan, atau kalau kita punya tempat bumbu yang satu set yang biar cantik kan di dapur kan, itu kan sama tuh bentuknya. Biasanya kalau saya tipsnya, saya simpan selalu, misalnya gini, garam di posisi pertama, gula di posisi kedua, teh di posisi ketiga. Nah, kalau susunannya seperti itu, kemungkinan untuk tertukar itu sangat kecil walaupun lagi dalam keadaan tergesa-gesa gitu. Kecuali kalau ada orang yang mindahin ke dapur kita dan menukarnya. Nah, itu dia. Ada yang iseng mindahin. Karena itu pernah kejadian, makanya saya sebutkan. Jadi juga pernah kejadian, betul kan? Aku yang ketawa tuh pernah. Untung aku nggak pernah. Aduh, ingat saya masak sayur sop jadi manis. Begini, akan lebih hati-hati lagi kalau kita dihadapkan pada dua material itu. Untuk misalnya simpan si dua materi itu di dalam dua tempat yang sama, tetapi kalau tempat itu custom untuk kita itu akan aman. Nah itu dia, kalau misalnya kita akhirnya si barang-barang itu jalan-jalan sana sini, itu apalagi kalau udah banyak orang di rumah kita
ada saudara, ada siapa. Nah itu Otomatis barang gitu. itu akan pindah sana pindah sini. Iya, Nah, emang. itu kita udah harus tahu kondisi itu dan lebih hati-hati. Itu Iya. aja Ya sebenarnya. itu kita harus tahu yang pakai dapur kita siap hari. Jadi- takutnya ada yang gitu. Jadi kalau ada yang memasuk dapurnya para tunanetra dilarang untuk memindahkan atau merubah posisi. Iya. Sebenarnya sih nggak harus begitu juga sebenarnya gitu. Cuman kita kalau sudah begitu ceritanya kita udah tahu situasi itu Iya. sendiri di saat kita harus cepat masak. Harus nyari Antara lagi. gula dan garam itu kita harus teliti lagi. Iya, gitu. harus dipastikan iya, lagi ya. Gitu. Harus Kita dipastikan teliti lagi. di saat begitu gitu. Oke, ya, aduh, menarik. Ada lagi nih yang mungkin orang suka nanya. Ini remeh sebenarnya sih menurut aku sih remeh aja sih. Cuma masih banyak juga yang nanya. Terus kalau kalian mau masak nasi, ini kan tiap hari kita pasti kita masak nasi ya tiap hari. Itu Iya. gimana tahu berasnya itu berkutu atau berasnya itu banyak batunya? Nah, Oh gitu. gampang. Kalau aku gampang. Siapa dulu? Bentar dulu, aku dulu. Oh, enggak, silakan. Mama Aura dulu. Kalau aku singkat aja. Kalau misalnya beras itu, kalau ada apa sih namanya? Buntir, gesik, apa sih kalau bahasa Sunda, bahasa Pasir. pasir ya? Pasir dan kutu. Itu kalau itu dia. Kalau zaman sekarang mah ya, Mbak Sin, nggak ada yang namanya acara tapi menapi gitu teh. Cerita baheula yang pasti ibu-ibu yang wah napi-napi. Kalau sekarang mah anak-anak muda juga malas buat napi karena pasti rata-rata berasnya Sudah banyak berasnya sudah bersih. sudah bersih. Ada beras sumbangan. Aku belum ke situ tuh. Aku mau ngomong ke situ. Tapi kalau beras sumbangan atau beras-beras yang konvensional seperti aku dapat jatah beras dari sawah aku di kampung. Tapi kan itu kan asik banget tuh, bukan berarti sawahnya berasnya jelek, tetapi di situ justru beras konvensional yang justru malah vitaminnya banyak. Baru diheler terus udah gitu keakuin otomatis kan kulit ari atau apanya. Nah biasanya kalau yang kayak begitu kalau dikasih air itu langsung ngambang Ya, gitu di atas. Tuh, misah ya, dia misah. Aku biarkan dulu dia naik mengambang di atas, udah gitu langsung aku ambilin, aku mangkokin, tangan aku berbentuk mangkok, aku ambilin sampai dia bersih. Ya, betul. Jadi airnya itu harus melebihi dari kapasitas beras. Betul. Terus kita aduk dulu beberapa kali, diamkan, nanti dia ngambang. Oke, ya. Ini yang kayak gini-gini sebenarnya buat kita ya lagi-lagi karena selalu kan kalau orang yang non tunanetra dilihat. Jadi bayangan mereka ketika tidak dilihat kayak apa gitu kan. Oh iya, ada lagi. Kalau buat kutu beras nih ya, kan kita tercium nih pertama nih kalau beras yang jelek tuh yang berkutu tuh bau. Apek. Ya kan? Iya, apek. Apek. Dan tangan kita begitu dimasukin, direndamkan di dalam beras itu berasa kok ada yang hidup-hidup. Iya. Nah itu caranya gini, taruh si beras itu di satu baskom ya, terus kita basahi lap, serbet yang buat lap tangan itu, kita basahi, kita peras sampai tidak ada airnya. Tapi basah kan otomatis ya, masih lembab. tapi tidak mengucur airnya gitu kan. Kita tutupkan di atas baskom itu. Kalau dia berkutu, niscaya itu bakal nempel di situ sikut. Nggak tahu kenapa itu. Itu tips dari nenek saya. Jadi si kutu-kutunya itu memang naik ke situ semua, ke lap itu. Oh serius? Nanti Naik? kita bersih. Serius? Cobain deh. Cobain berarti harus punya beras yang berkutu ya. Tunggu cari beras berkutu. Bener. Tapi ini tips ya. Barangkali nanti ada yang bukan barangkali, pasti ada yang menonton perbincangan kita. Seperti itu tipsnya. Saya sudah nyoba. Gitu. Oh, ditutup Nanti rapat. diambil, itu kutu-kutunya nempel semua di situ. Tapi dia nggak mesti bersentuhan dengan berasnya. Bentuk baskom itu berarti kan dia menutupi baskom. Iya, menutupi. Nanti dia merayap-rayap nempel di situ. Tapi nggak usah kita sentuhkan
lap itu ke dalamnya kan sampai tidak. Di permukaan baskomnya itu aja. Nah terus nanti kita bilas lagi lapnya, tutupkan lagi gitu. Oh, sampai udah nggak ada lagi yang nempel, berarti udah bersih. Iya, itu terasa sekali bentuknya kutu-kutu itu, dan dia tidak akan bisa bergerak lagi di lap basah itu. Oke. Gitu. Wah, menarik. Oke deh. Ini yang terakhir nih. Bener nggak sih kalau tunanetra bikin minuman itu jarinya dimasukin dulu ke gelas? Aku udah tahu arahnya, soalnya sering nanya ke aku juga. Kebayang nggak sih kalau air? Jadi orang yang kan mendidih banget. Jadi orang mikir gitu kan, kalau kita bikin kopi kan enaknya air mendidih banget tuh. kan punya ilmu kebal. tunanetra punya ilmu kebal. Iya, banget ya tunanetra. Kebal api. Iya kan gitu. Makanya aduh, itu tunanetra yang bikin kopinya jalannya udah dikobok-kobok sama jarinya. Pas itu dilihat jarinya mana kotor lagi. Bener apakah itu hoax? Hoax banget. Coba diklarifikasi. Ada. Memang ada yang pakai cara itu ada, Iya, tapi ya ada aja. Cuma ada. ini tips dari kita yang sudah tidak melakukan obo-obo. Yang sudah lepas dari Tidak melakukan lagu Joshua. Iya. gimana kalau yang sudah lepas dari aktivitas itu gimana caranya? Lagi-lagi berbicara tentang indera yang lain selain penglihatan, kuping ya, pendengaran itu sangat terdengar sekali. Kalau kita menuangkan airnya sudah 1/4 gelas, sudah 1/2 gelas, atau untuk ukuran kopi atau teh atau pokoknya air minum lah ya, sudah di titik hampir penuh. Tapi tidak penuh banget. Nah, itu udah bisa kita dengar sebetulnya. Sama mungkin alat untuk menuangkannya juga gitu. Kalau kita menggunakan ceret atau teko yang untuk masak air, itu sudah aman sebetulnya. Tapi kalau kita mengambilnya dari dalam panci, kalau saya lebih senang menggunakan cangkir yang ada gagang. monyong. Iya, yang ada mulutnya kayak ini gelas takar. Nah, gelas takar itu kan ujungnya itu mulutnya itu kan ada yang apa sih ya, Mama Aura namanya monyongna geningan apa sih? Ada agak timbul gitu, ada ininya. Ada moncongnya kayak teko. Nah, itu kan lebih aman tuh kita tuangkan ke gelas gitu. Jadi tidak akan tumpah-tumpah daripada kita langsung dari pancinya. Dia kalau misalnya semakin penuh kita isi di gelas, itu suaranya akan semakin meninggi. Apalagi kalau air putih dingin dengan air putih panas, itu suaranya pun juga beda, kekentalannya pun berbeda. Coba deh, teman-teman semua juga yang non disabilitas atau yang disabilitas, coba menuangkan air ke gelas kita yang panas sekali dengan yang dingin, itu sangat berbeda gitu ya. Satu, dan dia akan lebih meninggi gitu, semakin penuh semakin meninggi. Dan waktunya pun juga kalau saya pribadi menuangkan dari dispenser, pakai yang panas, karena saya keluarga kan kita suka minuman kopi, susu gitu ya. Jadi pasti kita bikin air mendidih. Nah, ini beda lagi ceritanya. Yang kata Buntir itu tadi betul. Jadi memang lebih aman kita tuangkan dari teko yang bermoncong ketimbang dari panci gitu. Itu kalau panci kan masalahnya diameternya lebih lebar. Nah, takutnya juga kan dia membleber ke pinggiran, dan itu jadi membuat kita jadi celaka. Tetapi diusahakan, untuk saya pribadi pun saya suka memakai panci kecil untuk menuangkan itu gitu, air itu. Oke, jadi sudah lewat dari masa mengobok-ngobok dengan jari. Tidak ada. Itu yang sudah mungkin yang memang ada pasti. Ada, iya memang masih ada.
Iya, justru kan obrolan kita ini biar didengar juga untuk disabilitas yang masih menggunakan media obo-obo. Sebenarnya kan kalau panas banget juga tuh, kalau aku ya, kita kan bisa berasa ya di gelasnya itu bisa berasa kok hawanya, oh udah segini nih panasnya gitu, udah segini nih air es juga gitu kan berasa. Dingin banget. Uapnya udah berasa. Kalau itu biasanya kita rasakan kalau nuangin air dari dispenser. Biasanya kalau dari beratnya rasa. Wadahnya juga kan udah beda kan. Ya oke. Semua pokoknya perasaan kerahkan. Tunggu bentar. Jadi memang benar-benar mengandalkan perasaan, tapi jangan baper. Jangan baper gini, jangan baper, maksudku tuh gini, jangan baper ketika ada yang bilang, hah emang bisa masak, gak usah gini, nanti baper jadinya, kamu tunanetra nggak bisa masak, nggak bisa ngapa-ngapain, jadi baper, jadinya nggak mau ngapa-ngapain, jadi nggak berusaha kan. Nah iya gitu, bener. Jadi oke, thanks banget. Jadinya di sini aku bisa menyimpulkan bahwa bisa masak atau enggak seseorang bukan karena dia bisa melihat atau tidak bisa melihat, tapi dari kemauan, dari dorongan dari luar, dari lingkungan yang mendukung. Itu penting banget. Betul. Sebenarnya sih terserah ya. Itu semua terserah pada masing-masing, mau memilih mau bisa masak apa enggak gitu. Tapi gimana pesan-pesannya dari Bunda Tiara sama Mama Aura ini kepada para tunanetra perempuan yang takut untuk mencoba bisa masak, walaupun keputusan untuk masak apa enggak itu nanti tetap tergantung pada diri masing-masing. Tapi kalau buat mereka yang masih takut, yang masih terpengaruh baper sama stigma orang, itu gimana caranya? Jadi kita berhak untuk memilih ya, kita mau masak atau senang membeli yang sudah jadi, itu nggak masalah, silahkan pada pribadi masing-masing. Hanya buat teman-teman, untuk orang yang berpenglihatan atau non-disabilitas yang nantinya melihat channel ini, menyaksikan pembicaraan kami, intinya jadi tidak ada keterbatasan walaupun kami terbatas itu. Terus kalau buat teman-teman yang disabilitas, bagi yang mau belajar senang memasak, kerahkan seluruh indera kita untuk bisa menganalisis sesuatu, karena itu pasti bisa. Terus yang kedua, jangan berhenti belajar dari segala sisi ya gitu. Jadikan semua aspek itu sebagai penunjang, termasuk teknologi. Kenapa? Karena zaman sekarang teknologi itu makin canggih. Dengan teknologi kita bisa lebih mudah lagi. Kayak kompor sekarang makin mudah digunakan dibandingkan dulu ya kompor minyak yang susah. Terus alat-alat juga sekarang makin banyak yang bisa kita gunakan lebih memudahkan, misalnya seperti double pan atau apa, itu kan lebih memudahkan kita. Terus ada ceret siul, itu kan untuk menandakan air sudah mendidih maksudnya. Media elektronik seperti handphone itu kan banyak aplikasi-aplikasi alat baca, misalnya kalau kita menggunakan bumbu-bumbu yang memang harus dibaca cara bacanya. Banyak juga bumbu-bumbu racik yang sudah siap untuk apa ya? Bukan siap saja ya namanya. Ya untuk memudahkan kita memasak lah ya. Gunakanlah itu, maksimalkan itu, sehingga kita tidak lagi merasa kesulitan atau terbatas untuk belajar dan terus belajar menjadi seorang blind mom gitu dalam hal memasak. Pada intinya sama dengan Bunda Tiara, tapi untuk tambahannya gali potensi yang ada untuk teman-teman disabilitas. Apapun yang teman-teman merasa bahwa potensinya ada di sana. Tetapi juga kita jangan mau didiskriminatif, gitu aja deh. Oke deh. Sama jangan lupa mungkin ya, kita juga banyak belajar dari lingkungan sekitar, teman-teman yang berpenglihatan, banyak bertanya gitu aja. Gitu. Ini jangan malu bertanya, ntar sesat di dapur. Ya, nah itu bener. Sama ambil gula, sama garam. Oke deh, makasih banyak ya buat ngobrol-ngobrolnya. Iya, sama-sama. Oke, thank you banget.
Oke, Dah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.